Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rivaldo. Saya nomor 10 dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama yaitu tes. Menurut Alan Phillips, tes secara umum diartikan sebagai alat atau alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data tentang suatu sifat atau karakteristik tertentu dari suatu individu atau kelompok. Dan menurut Jacob Sanchez, tes adalah penilaian dalam bentuk tertulis untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa sesuai dengan target penilaian. Jawaban yang diharapkan dalam ujian menurut Sujana dan Ibrahim dapat berupa tulisan, lisan, atau perbuatan. Setiap item pertanyaan atau tugas memiliki jawaban atau kondisi yang dianggap benar. Kemudian kita masuk kepada spesifikasi pengembangan tes. Menentukan tujuan tes. Terdapat 4 macam tes yang digunakan lembaga pendidikan, yaitu tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan tabel matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi ini merupakan acuan bagi pembuat soal sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Terdapat 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes, yaitu pertama, menulis tujuan umum, membuat daftar pokok bahasan dan subpokok bahasan yang akan diujikan. Yang ketiga, membuat indikator. Yang keempat, menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan dan subpokok bahasan. Kemudian yang selanjutnya menentukan bentuk tes. Bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Tes uraian dapat dikategorikan uraian objektif dan non-objektif. Menentukan panjang tes. Penentuan panjang tes berdasarkan pada cakupan materi ujian dan kelelahan peserta tes. Pada umumnya, tes tertulis menggunakan waktu 90 menit sampai 150 menit. Namun, untuk tes jenis praktik bisa lebih dari itu. Penentuan panjang tes berdasarkan pengalaman saat melakukan tes. Kemudian kita masuk ke rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat suatu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa atau mahasiswa, serta menyediakan lebih detail grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian cara pengembangan rubrik, yang pertama yaitu menentukan konsep, keterampilan atau kinerja yang akan diasesmen. Kedua, merumuskan atau mendefinisikan dan menentukan urutan konsep atau keterampilan yang akan diasesmen ke dalam rumusan atau definisi yang menggambarkan aspek kognitif dan aspek kinerja. Kemudian menentukan konsep atau keterampilan terpenting dalam tugas yang harus diasesmen. Selanjutnya menentukan skala yang akan diasesmen. Dan mendeskripsikan kinerja mulai dari yang diharapkan sampai dengan kinerja yang tidak diharapkan atau secara gradual. Deskripsi konsep atau keterampilan kinerja tersebut dapat diikuti dengan memberikan angka pada setiap gradasi atau memberi deskripsi gradasi. Kemudian melakukan uji coba dengan membandingkan kinerja atau hasil kerja dengan rubrik yang telah dikembangkan. Kemudian, berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja atau hasil kerja dari uji coba tersebut, kemudian dilakukan revisi terhadap deskripsi kinerja maupun konsep dan keterampilan yang akan diasesmen. Kemudian memikirkan kembali tentang skala yang digunakan dan merevisi skala yang digunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.